hadir pada siang hari ini untuk menyaksikan sidang akhir dari Saudari Nadia Vanessa NRP 15/2015-086 dengan judul ini masih serangkaian dari penelitian eye dressing room pada modul implementasi modul Google Net untuk membantu penderita tunanetra dalam memilih pakaian menggunakan Raspberry Pi. Nah, silakan kepada Saudari Nadia untuk mempresentasikan 15 menit, kemudian demo, setelah itu sesi tanya jawab. Silahkan. Silakan Esa. Halo? Vanessa? Halo? Vanessa? Tidur ya. Kok nggak denger ya? Halo Vanessa? Kok nggak denger ya? Chatting aja. Maaf, aku telet dulu. Aduh. Kayaknya tidak ada di tempat nih. Lah, kenapa ya? Halo? Ke belakang dulu mungkin. Ada Pak. Ada. Itu ada anaknya. Loh. Presentasinya mah ada. Ada. Halo, Nesa? Halo, Nesa? Suaranya nggak kedengeran. Halo, Mute dia, mute. Saudaranya suaranya nggak kedengeran. Mute tadi. Dia kayaknya nggak ngedenger kita juga deh. Walah. Halo, Nes? Nah. Melek kayaknya. Enggak deh, kayaknya ada problem deh sama itunya kali ya. Sama audio dan speakernya kayaknya. Halo? Halo? Nggak kedengeran ya? Nggak ada suaranya. Tolak kali di mic-nya. Kali ya, Pak? Mic. Nah, sekarang. Karena webcamnya beda kayaknya dengan mic. Iya, kayaknya beda ya. Kayaknya iya sih beda. Beda device-nya. Nah, halo? Nah, ini sekarang ada. Oh ya, bentar. Apa lagi? Bentar. Nesa bisa dengar saya? Bisa kok, Bu. Oke. Gak ada lagi suaranya. Ada. Halo? Nah, ini udah ada. Udah kedengeran. Halo? Bentar ya, Bu ya. Ini Mati lagi. Gak kedengeran. Oke, kayaknya. Jangan pakai headset kayaknya. Abang. Iya. Jangan pakai headset kali ya? Iya. Itu kalau ada gitu aja.
Ya udah. Ya, silakan dimulai. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Vanessa dengan NRP 15/2015-086 dengan judul Addressing Room Implementasi Model Google Net untuk membantu penderita tunanetra dalam memilih pakaian menggunakan Raspberry Pi. Latar belakangnya adalah penderita tunanetra dapat mengalami berbagai kesulitan dalam menjalani aktivitas hariannya, khususnya memilih pakaian yang diinginkannya. Lalu diperlukan kemandirian dalam memilih pakaian agar sesuai dengan keinginannya. Dan yang terakhir, addressing room system ini merupakan penelitian membantu tunanetra dalam memilih pakaian yang diinginkannya. Rumusan masalahnya sendiri yaitu pertama, bagaimana cara membangun model CNN Google Net untuk dapat mengenali jenis dan warna pakaian. Lalu bagaimana cara membantu penderita tunanetra mengenali jenis pakaian yang telah teridentifikasi oleh model CNN Google Net. Dan yang terakhir, bagaimana sistem memberikan saran untuk memilih warna pakaian lainnya yang akan dipilih berdasarkan hasil jenis pakaian yang telah terdeteksi. Lalu tujuannya adalah penelitian ini bertujuan untuk mengukur keakurasian model CNN Google Net untuk mendeteksi jenis pakaian di toko pakaian untuk tunanetra. Selanjutnya, pakaian apa saja yang diidentifikasi. Labelnya ada terusan hitam, rok hitam, atasan hitam, lalu terusan biru, rok biru, atasan biru. Lalu untuk terusan hijau, rok hijau, atasan hijau, dan terusan oranye, rok oranye, atasan oranye. Selanjutnya terusan merah, rok merah, atasan merah. Lalu terusan putih, rok putih, atasan putih. Dan yang terakhir terusan kuning, rok kuning, dan atasan kuning. Ini untuk arsitektur sistemnya dimulai dari proses training, yaitu mengupload dataset ke Google Drive. Dari Google Drive ini dikirimkan ke Google Colab untuk melakukan proses training atau pembentukan model. Lalu dari Google Colab disimpan kembali ke Google Drive. Dari Google Drive ini deploy ke server lokal. Nah, untuk testingnya sendiri itu dari mulai menginputkan citra, lalu citra ini diambil dari Raspberry Pi, yang nanti dari Raspberry Pi dikirim kembali ke server, lalu dari server ini melakukan proses object recognition dan pendeteksian warna pakaian berdasarkan model CNN Google Net. Lalu dari sini dikirimkan kembali ke Raspberry Pi, hasilnya, hasil dari object recognition dan deteksi warna. Lalu di Raspberry Pi ini melakukan proses pencocokan warna untuk saran pakaian atasan atau bawahan dan terusan. Lalu outputnya yaitu berupa suara, jenis pakaian, beserta warna, dan saran. Pengelompokan datasetnya ada data training yaitu total 800 dan validation-nya ada total 100 dan testing 100 juga. Ini termasuk dari yang tadi disebutkan dari atasan, rok, dan terusan. Dari warna biru, hijau, hitam, merah, kuning, oranye, dan putih. Selanjutnya ini adalah block diagram. Dari block diagram ini menginputkan data training atau data dan validasi. Lalu dari training proses melakukan pre-processing. Di pre-processing ini menambahkan variasi data training dengan melakukan flip rotation dengan memanfaatkan image augmentation dari library keras. Lalu diekstraksi fitur dengan Google Net dan outputnya adalah modelnya sendiri. Nah, dilanjutkan dengan testing proses dengan memasukkan testing data dan model yang yang tadi sudah output dari hasil training. Lalu diekstraksi fitur
Lalu mengklasifikasi jenis dan warna pakaian. Dari sini, di sini adalah proses Google Net-nya sendiri. Lalu dilanjutkan dengan pemberian saran dan kecocokan warna pakaian lainnya. Dengan outputnya nanti adalah suara deskripsi pakaian yang terdeteksi dan saran kecocokan warna. Pre-processing mulai dari mengubah ukuran citra menjadi 224 kali 224 pixel, lalu menambahkan variasi data dengan image data degenerator. Di sini itu fungsi bawaan dari keras untuk menambah variasi dataset untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda. Selesai. Lalu di sini ada arsitektur Google Net atau ekstraksi fiturnya. Dimulai dengan konvolusi 7x7, 2 strike, lalu masuk ke max pooling, 3x3, 2 strike, lalu dilanjutkan dengan batch normalization, lalu masuk ke konvolusi 1x1, 1 strike, konvolusi 3x3, 1 strike, lalu masuk lagi ke batch normalization, lalu di sini ada perulangan, proses perulangan atau inception, diikuti dengan max pooling, konvolusi, dan depth concat. Di sini dari depth concat langsung melakukan perulangan sampai nanti akhirnya ada average pooling. Di sini mereduksi ukuran matriks, bagian terakhir subproses ekstraksi fitur depth concat pada modul inception. Lalu di sini nanti ada softmax yang digunakan pada saat testing. Lalu ini modul inception-nya. Modul inception yang saya gunakan yaitu modul inception 2. Di sini ada mulai dari operasi konvolusi 1x1 strike, yang nanti dilanjutkan dengan operasi konvolusi 3x3 1 strike, lalu ada konvolusi 1x1 1 strike, dilanjutkan dengan konvolusi 5x5 1 strike, dan max pooling 3x3 1 strike, dilanjutkan dengan konvolusi 5x5 1 strike, dan nanti ada operasi konvolusi 1x1 yaitu 1 strike. Depth concat ini adalah penggabungan dari 4 matriks ini, membuat menggabungkan 4-4-nya dan menghasilkan variabel baru. Lalu ini contoh konvolusinya dengan mengkalikan matriks yang ini, karena ini 3x3 2 strike, artinya berarti 3 baris 3 kolom dikali dengan ini, lalu nanti bergeser 2 baris 2 kolom, diikuti dengan bergeser ke kanan, lalu nanti setelah habis ke kanan dia akan bergeser ke bawah. Lalu di sini ada max pooling. Di sini adalah mengambil nilai terbesar dari suatu matriks dengan 3x3, sama seperti halnya tadi konvolusi, bergeser 2 strike, hasilnya adalah ini. Lalu ada batch normalization. Di sini untuk matriks pertamanya ini. Lalu nanti dari sini ditambahkan per kolom, lalu dibagi 3, jadi 191 tambah 191 ditambah 210, lalu dibagi 3, lalu hasilnya ini, dan menghasilkan 3x1. Selanjutnya ini mini batch varian. Di mini batch varian ini dari yang tadi sama matriks yang sama 191, lalu dikurangi dengan hasil yang sebelumnya, yaitu hasil yang ini. Jadi 191 dikurang 197,33 dan hasilnya sekian, nanti akan menghasilkan dengan seperti ini. Lalu lanjut lagi, dari hasil yang tadi dikuadratkan, dan hasilnya akan seperti ini. Dari hasil yang ini, nanti ini
ditambahkan yang 40,07 ini ditambahkan ke samping setiap baris, lalu dibagi 3 dan hasilnya akan menjadikan 3 kali 1. Lalu hasilnya nanti di akar pangkat 2, yaitu akan menghasilkan ini, sama hasilnya 3 kali 1. Lalu di sini nanti ada hitung normalisasi dari matriks yang kelima dan keenam, dan hasilnya adalah seperti ini. Jadi ini dibagi. Nesa, maaf, dipercepat ya Nesa. Oh ya, ya baik. Lalu ini operasi global average pooling dengan merata-ratakan 7 kali 7 matriks dan bergeser 1 stripe. Nanti hasilnya akan seperti ini. Lalu ini seluruh operasi seperti convolution, mask pooling, batch normalization, dan global average pooling dilakukan terhadap channel RGB Citra. Lalu ini ada konfigurasi training. Di sini menggunakan model A, model B, model C, dan model D, di mana model A dan model B itu sama-sama menggunakan Adam Optimizer dengan learning rate 0,001 dan batch size-nya 64. Lalu di sini model A-nya untuk epoch 50 dan model B-nya untuk epoch 100. Dan model C, sedangkan model C dan model D ini menggunakan SGD Nestrov momentum. Di sini sama menggunakan learning rate yang 0,001 dan batch size-nya 64 dengan model C epoch-nya 50, sedangkan model D epoch-nya 100. Ini hasil trainingnya. Fase 1, di sini training menggunakan Adam Optimizer. Sedangkan yang kedua ini menggunakan optimizer SGD Nestrov momentum. Di sini sama-sama mengalami kenaikan dalam akurasi, sedangkan untuk loss-nya sama-sama mengalami penurunan. Lalu flowchart proses testingnya mulai dari memasukkan data testing, lalu pre-processing tadi setelah saya sebutkan, lalu meload model dengan ekstraksi fitur dan klasifikasi dengan memasukkan modelnya sendiri, lalu label dan derajat kemiripan data testing, lalu hasilnya adalah suara label data testing beserta saran pencocokan pakaian. Pengujian dilakukan menggunakan 2.105 citra, di mana citra tersebut terdiri dari 2.100 citra dari 100 citra pada setiap labelnya atau 21 label, 5 citra, dan 5 citra OOTD peneliti. Dan ini untuk perhitungan precision, recall, dan akurasi dan F1 scores. Di sini ada true positif, false negatif, false positif, dan true negatif. Lalu di sini ada hasil evaluasi model A. Di sini rata-rata pengujiannya itu akurasinya sebesar 86,80%, lalu presisinya 99,94%, lalu recall-nya 86,81%, dan advance scores-nya 92,81%. Lalu model 2, akurasinya 88,09%, lalu presisinya 99,95%, recall-nya 88,5%, advance scores-nya 93,52%. Lalu model C, akurasi 88,18%, lalu presisinya 99,95%, lalu recall-nya 88,14%, dan advance scores-nya 93,62%. Dan yang terakhir, di sini untuk model D, akurasinya 90,24%, lalu presisinya 99,95%, recall-nya 90,19%, dan yang terakhir, advance scores-nya 94,74%. Kesimpulannya dalam melakukan identifikasi jenis dan model pakaian, jenis dan warna pakaian dari model CNN GoogleNet yang memiliki nilai kinerja tertinggi adalah model yang dibentuk selama epoch 100 epoch dengan optimizer SGD Nestrov momentum dengan nilai presisi 90,24%, recall 99,95%, akurasi 90,24%, dan F1 scores-nya 94,74%.
dibandingkan dengan model yang dibentuk selama 100 epoch menggunakan Adam Optimizer yang memiliki nilai kinerja presisi 88,09 dan lalu Rico 99,95%, lalu akurasi 88,05% dan advance score-nya 93,52%. Sekian untuk presentasinya. Demo aplikasi ya, Bu? Iya. Sebentar. Ini menggunakan Raspberry Pi-nya. Lalu ini tampilan utamanya yang mengambil gambar. Lalu memilih gambarnya dengan proses kita. Di sini suaranya terusan hitam. Lalu di bawahnya ada hasil identifikasi. Ini untuk yang OOTD. Ya, sekian, Pak. Baik, sesi tanya jawab Bang Ivan dan Pak Asep. Pak Neva disiapkan alat tulisnya nanti dicatat. Mangga, Pak Ivan atau Pak Asep dulu? Oke. Kamu pakai deep learning kan ya? Jadi deep learningnya, karena definisi deep learning itu apa sih? Sebentar, Pak. Maaf, kurang jelas. Bisa diulang lagi. Definisi deep learning itu apa? Definisi Deep learning. langsung saya jawab atau ada pertanyaan? Ya, jawab aja dulu. Deep learning itu suatu turunan dari machine learning, Pak. Lalu di sini deep learning sendiri, sebentar, Pak. Deep learning sendiri, apa namanya? Sorry. Deep learning sendiri itu bentar. Sorry, Pak, bentar. Diterapkan pada metode jaringan syarat tiluan. Lalu metode deep learning ini tersusun dari bertingkat atau berlayer untuk mempelajari suatu ciri data dengan level atau abstraksi pada model tersebut. Terus deep learning ini bisa
terdiri dari banyak tingkatan dengan seperti misalnya linear dan abstraksi untuk melakukan supervised, unsupervised, lalu representation, klasifikasi dan pengenalan pola. Ya, sekian Pak. Oke, jadi kalau saya melihat dari saya baca itu konsep deep learning-nya jadi nggak kelihatan gitu. Kamu hanya membuat, ada sih memang definisinya, tetapi berikutnya itu penulisan kamu itu lebih ke arah menggunakan rumus, bukan kepada deep learning-nya gitu. Itu ada bagian tertentu yang kamu bisa tekankan deep learning yang kamu pakai itu apa. Itu kan deep learning itu kan ada macam-macam ya. Iya, iya Pak. Nah, itunya nggak bunyi. Saya melihatnya itu aja. Sementara itu rohnya ada di sana. Saya kalian kamu itu, ya. Jadi roh itu yang nggak didapat. Ya. Oke. Kalau hitungannya sudah oke lah, saya percayalah kamu kerjakan. Bahasanya Python ya? Kenapa Pak? Pakai bahasa pemrogramannya apa? Python Pak. Oke. Terus si Google Net-nya sebagai apa? Google Net-nya sendiri sebagai untuk perhitungan Pak. Apa namanya? Untuk yang mengekstraksi fitur itu Pak. Halaman berapa penjelasannya? Kenapa Pak? Penjelasannya ada di halaman berapa? Penjelasannya di laporan di... Bentar. Untuk Google Net-nya sendiri itu ada di halaman 17 Pak. Jelas. Jelas. Itu definisinya. Nah, kamu sendiri memakainya itu bagaimana sih cara makainya? Jadi Google Net itu fungsinya apa? Kemudian cara pakainya bagaimana? Google Net sendiri untuk apa namanya? Dengan menggunakan yang tadi Pak dari suatu citra ini dihitung konvolusinya, lalu max point-nya, batch normalization-nya, lalu perulangannya sehingga nanti ada reduksian ukuran matriks sehingga nanti apa namanya di bagian solve di bagian nanti ada untuk proses trainingnya Pak. Coba lihat tadi bagian yang blok diagram itu di mana sih, halaman berapa? Blok diagram di halaman bentar. Di halaman 44 Pak. 44. Ya. Ya. 44. Di PPT-nya ada nggak, Nesa? Coba ditunjukin. Kenapa? Di PPT-nya ada nggak? Sambil di PPT, oh ya. Bentar. Oke. Jadi mungkin ini dari blok diagramnya kita lihat Google Net-nya dipakai buat ada Google Drive, ada Google Net.
Google Drive-nya berapa? Google Drive apa ya? Mm-mm. Google Drive itu sebenarnya hanya untuk penyimpanan aja, Pak. Penyimpanan. Media penyimpanan aja. Jadi si apa namanya Raspberry kamu bisa mengakses Google Drive itu. Eh, dari Google Drive ini kan di laptop saya, Pak. Jadi kan nanti dari Google Drive ini kan ke server. Nah, dari Raspberry-nya hanya membaca yang di server, Pak. Di laptop saya. Google Drive itu kan yang saya tahu kan cuma kayak folder gitu kan. Iya, Pak. Nah, terus jadi si Raspberry kamu bisa mengakses ke Google Drive itu. Iya. Nah, ngapain gitu? Untuk apa? Untuk membaca model-modelnya, Pak. Model apa? Citra. Di situ kan datasetnya disimpan ada di Google Drive, Pak. Dari Sekarang lihat ukurannya. Di Google Drive-nya buat apa? Ada di mana? Di Google Maps-nya dipakai buat apa? Ada di mana? maaf, Pak. Itu kan ada blok diagram. Kamu sudah ada ya. Iya. Nah, definisinya kan kamu sudah bikin di atas tadi kan. Jadi dalam proses implementasinya, di Google Drive-nya dipakai buat apa, Google Maps-nya dipakai buat apa, itu penjelasannya di mana. Google Drive kan untuk media penyimpanan. Ada di mana penjelasannya? Ada, bentar, Pak. Di halaman berapa coba nih? Di halaman Kak Iwan? 61, Pak. Kak Iwan, maaf, Kak Iwan. Ya. Suaranya agak ini Pak, nggak jelas Pak suaranya. Jadi kayak, Betul. maaf. Karena KW nih. Gimana nih? Coba Pak. Sekarang? Iya. Halo? Yuk. Ada, tapi apa sih suaranya agak kurang gitu. Oke. Nesa halaman berapa sambil disebutkan? Di halaman 61, 62. Tapi di situ cuman hanya menjelaskan di poin A-nya hanya menjelaskan setelah kita mengumpulkan dataset yang dibutuhkan, kita unggah dataset tersebut ke layanan Google Drive agar dapat digunakan pada proses training di Google Colab. Jadi gimana? Coba dijelasin lagi. Itu kan Google Drive-nya dipakai untuk proses training gitu ya. Nah, sekarang penggunaan si Google Drive itu gimana? Jadi kamu ceritain dulu proses trainingnya gimana? Kenapa harus bawa-bawa Google Drive? Coba diceritakan. Karena kan awalnya pengambilan datasetnya sendiri, Bu, itu kan dari apa namanya? Google Engine ya, Bu ya. Lalu misalnya saya mencari atasan hitam, lalu nanti apa namanya mengumpulkan menggunakan script, lalu nanti kan mendapatkan list URL-nya, yaitu misalnya atasan hitamnya sendiri, lalu nanti dari situ kita mendapatkan semua gambarnya itu
disimpan di Google Drive. Nah, dari Google Drive sendiri ini nanti dibuat simpel aja. Ya Pak, jadi intinya dari gambar yang sudah saya dapatkan kan dimasukkan ke Google Drive. Dari Google Drive ini hanya sebagai penyimpanan aja untuk menyimpan datasetnya tersebut. Lalu nanti dari si Google Drive ini kan bisa menarik ke Google Colab untuk pembentukan modelnya sendiri Pak. Nah, nanti di Google Colab-nya sendiri melakukan proses training, pembentukan model seperti itu. Nanti dari Google Colab-nya lagi dikembalikan ke Google Drive. Nah, dari Google Drive ini ke server. Kenapa di Google Drive? Kan memakai internet Pak. Jadi datanya ya. Bentar lagi mau ini mungkin ya. Aku pada ngajar ya? Ya. Halo Pak Iwan, Pak Iwannya juga kayaknya masalah di ininya Pak, speakernya. Iya, ya memang yang itu datasetnya dari mana? Dataset Pak. Dataset itu dari ini Pak, apa namanya? Dari Google. Misalnya saya search di pengambilan dari Google. Oh, kamu dikumpulin di Google Drive gitu. Iya Pak, benar. Cara menyimpan di Google Drive-nya gimana sih? Ketika ditarik sama Google Colab. Ketika penyimpanan di bentar Pak, gimana Pak? Cara menyimpan data di dataset kamu di Google Drive. Itu kan dataset punya kamu dikumpulin tuh ya? Iya. Nah, kemudian cara menyimpannya, kemudian nanti ditarik sama Google Colab, itu gimana caranya? Bentar Pak, saya ada bentar. Dari Google Drive. Itu tuh jadi menyimpan datanya sendiri. Bentar, dari Google Colab. Saya mau ngulangi pertanyaan Bapak ya Pak ya. Dari Google Colab, gimana caranya menyimpan data ke Google Drive Pak ya? Iya, jadi kamu cara menyusun data di Google Drive sehingga bisa diolah sama Google Colab itu gimana? Jadi menyusun dataset. Dengan menyusun datasetnya sendiri Pak, kan di dalam di semua labelnya tuh udah saya folderkan sendiri Pak. Oke. Tadi yang atasan row. Beda foldernya di folder beda-beda ya? Iya Pak, di beda-beda folder. Nah itu tuh otomatis tersimpan Pak. Otomatis? Atau sama kita diatur atau otomatis? Jadi kan itu tuh udah ada foldernya sendiri Pak. Udah ada foldernya sendiri. Anda buat atau sudah ada disediakan ya, sama? Saya buat Pak. Itu tuh saya buat. Iya, asik. Ya. Itu jadi itu masih secara manual Pak. Iya, terus. Dari mulai sebenarnya dari apa namanya di sini tuh jadi maaf dipotong, mungkin Nova bisa tunjukin nggak si data Google Drive-nya sekaligus Google Colab-nya di situ. Itu dalam satu folder kan ya? Ditunjukin aja deh.
foldernya, Bu. Iya, itu kan pasti dalam satu project tuh biasanya. Nah, tunjukin si Jupyter file Jupyter notebooknya sama si file-file itunya datasetnya coba. Bentar, Bu. File yang sudah dilabeli kan di situ ya. Iya. Bentar ya, Bu ya, Pak. Bentar ya, Pak, agak lama. Yang ini mah ya, banyak error. Apa ya, Pak? Berat yang banyak pakai jaringannya. Iya ya, Pak ya. Dapat Pak, dapat itu Pak. Ya. Yang dari Dapat voucher. Dapat 50 giga. Oh gitu ya. Ngecek. Bapak pakai Telkomsel juga? Iya, Telkomsel. Dua Telkomselnya bahkan, tapi yang satu emang nggak dapet. Iya. Saya mah pakai M3 kayaknya belum ada hilal dapat itu deh. Iya. Ini Pak. Ya. Right. Oke, berarti ini semua si datasetnya dimasukkan di Google Drive ini, ya kan? Iya. Nah, hubungannya dengan si Google Collapse itu gimana? Tadi kan pertanyaan Pak Asep gimana dari Google Collapse, terus keterhubungan dengan si Google Drive itu gimana? Coba gimana? Buka aja file trainingnya gimana? File trainingnya kan pakai Jupyter Notebook kan? Apa kayak itu kan? Coba. Buka aja langsung itu. Repot ya. Jaringannya gitu. Online mah repot. Remote. Pak, orang nggak, Mak? Ya, siapa Pak Ustaz? Iya, Mak. Oh, iya Pak. Ayo lagi. Hah? Kedengeran nggak? Kedengeran? Apa Pak? Ya, oke. Nggak clear Pak. Udah. Maksudnya ini jelek. Dari Google Collab ke Google Drive. Oke, ya. Yang mana? Nanti disimpan lagi di Google Drive ya hasil itunya. Iya. Hasil apa namanya trainingnya. Iya, Jadi memang datasetnya harus menyesuaikan diri dengan Google Colab-nya ya. Nanti kalau tidak di Google Drive masih bisa nggak? Google Drive mengakses lokal kita bisa. Google Drive
Enggak, Google Colab bisa nggak tanpa kita simpan di Google Drive bisa ngakses lokal kita nggak? Biasanya dari situ Pak, kalau biar cepet ya Pak. Oh, itu ya karena udah online ya? Iya, iya. Betul, betul. Cuman jadi nanti ada jeda di situ ya. Karena datasetnya besar, nanti lagi nyimpennya lagi besar lagi ya. Itu akan collab di sana. Oke, oke. Tadi itu nah ini pada saat di deploy ke lokal ya. Di deploy ke lokal. Nah itu rancangannya sama nggak dengan yang di proses testing ya? Tidak, gimana? Kalau proses testingnya gimana? Apakah sama nggak dilakukan seperti tadi ya, harus pakai di Google Drive lagi nggak? Gimana coba ceritain? Dijelaskan. Jadi kan waktu testing kan sama sebenarnya prosesnya dengan yang di Google Colab ya? Karena yang dibandingkan pasti harus sama itunya, representasi datanya. Jadi kalau misalnya udah di server lokal Pak, ya. Jadi dia nggak ngakses lagi ke Google Drive, jadi cuma Google Drive server lokal aja. Nah, terus di lokalnya sendiri apa yang terjadi? Melakukan proses object recognition, lalu deteksi warna pakai berdasarkan CNN Google Net sendiri. Sama persis dengan yang di Google Colab. Kenapa Pak? Sama persis nggak dengan yang di Google Colab? Maksudnya gimana ya? Prosesnya sama nggak dengan yang training gitu, si pengujian itu ya sama nggak dengan yang di training gitu? Harusnya sih enggak ya, karena iya, kalau itu kan create model dia kan. Karena cuma aku melakukan deteksi aja Pak. Karena kan kalau misalnya yang dari yang di deploy ke lokal itu modelnya kan udah K5 atau udah di download Pak dan disimpan di laptopnya sendiri gitu. Terus nanti kan pada saat pengetesan bentuknya seperti apa sih coba yang mau di deploy ke lokal itu datanya? Bentar, dari pengetesan maksudnya proses testing Pak. Iya, bentuk yang ketika di deploy ke lokal gimana itunya apa namanya representasi datanya gimana? Bentuknya seperti apa? Bentar Pak. Ada proses lagi nggak ketika di testing itu yang gitu? Ini Pak, ada yang di Python. Kenapa? Yang untuk proses testingnya ada di PyCharm Pak. Coba tunjukin aja. Sebentar. Ini Pak. Ini kan dalam bentuk kalimat. Terus
Ini model SGB 21 ini untuk buat model 2 itu buat di testing pakai Adam Optimizer yang 50 epoch. Itu di Nesa itu di kita ada halaman apa tuh? Register itunya di close dulu, cancel dulu. Kelihatan. Nah, oke, gimana? Jadi Training ada di mana? Nah ini udah dalam bentuk H5 Bu Pak. Jadi yang ini tuh ini kan ada apa namanya testingnya sendiri kan ada yang pakai apa namanya ada optimizer sama SGD kan. Nah ini tuh nanti misalnya mau men-testing yang model A ini tuh kan tadi tuh optimizer Adam yang 50 epoch. Jadi nanti apa namanya? Jadi saya nanti nanti misalnya ini yang mau dicek berarti saya bukannya ini Bu. Seperti itu Bu. Jadi ada model B-nya sama yang Adam, ini yang 100 epoch, lalu ini model C-nya yang SGD, ini model D-nya sama yang SGD juga, tapi yang C ini yang 50 epoch, yang D itu yang 100 epoch. Itu itu. Masih belum clear ya. Jadi gimana Pak? Jadi mungkin apakah ada proses sebelum dibandingkan dengan yang testing ya? Ada proses lagi nggak sesudah deploy? Apa sih? Gimana Pak? Ada proses lagi nggak data yang sudah di-deploy itu sebelum dites dengan data yang dites tadi? Sebelum jadi setelah atau sebelum di server Pak maksudnya? Setelah. Setelah itu kan masuk ke Raspberry-nya Pak. Ini dari PyCharm-nya saya pakai PNC biar gampang. Ini nanti di sini udah bisa masukin gambarnya Pak. Kan terus nanti dari sini juga udah bisa langsung ada hasil. Di sini untuk runningnya sendiri. Iya. Jadi seperti itu Pak. Nanti di-deploy ke Raspberry. Ya. Jadi sebenarnya Raspberry hanya ngambil data yang ada aja ya
dikirim ke situ ya, ke server ya. Semua proses di server. Oke. Jadi ya kalau bisa dikatakan ya hanya sebagai kamera saja gitu ya untuk kontrol kamera aja. Iya, untuk penelitian ke depan misalnya. Untuk kamera. Kalau nggak pakai Raspberry bisa nggak? Nggak pakai Raspberry. Langsung kamera webcam gitu misalkan? Sebenarnya mungkin bisa kan? Ya, bisa aja Pak. Bisa Pak. Bisa kan? Iya. Jadi Raspberry di sana kalau lihat judul memakai Raspberry. Iya. Jadi sebenarnya Raspberry hanya sebagai kamera aja. Ya. Iya Pak. Sebenarnya kan karena konsepnya buat tunanetranya Pak. Jadi tadinya kita mau bikin device, wearable device gitu Pak. Oh gitu ya. Iya, Jadi tapi tanpa laptop maksudnya? Tanpa laptop, iya. Jadi kita modelnya Raspberry. Jadi rangkaiannya mungkin itu ada Raspberry, power bank, kamera gitu. Jalan gitu kan nanti di iniin ke Power bank. untuk ganti itu powernya. Karena mungkin dicolok-colok itu ya Pak. Kalau untuk mengganti server pakai power bank, kenapa power bank tuh? Bukan server Pak, power bank mah buat apa namanya, ganti terminalnya Pak. Kan sendiri harus nyolok ke listrik Pak. Enggak, untuk prosesnya sendiri pakai apa? Tanpa laptop? Raspberry-nya kan dia asal satu server jaringan Pak, asal satu IP kan Pak, satu jaringan. Udah sebenarnya bisa diproses itunya. Terus gimana caranya? Cara apanya Pak? Cara Raspberry memproses model itu, maksudnya model apa? Google Net-nya? Google Net-nya? Bisa di Raspberry? Bisa. Tadi kan di Raspberry itu. Iya. Enggak, di server tuh. Tadi yang dia pakai IP itu waktu ke Raspberry-nya Pak. Oh itu mah ngirim gambar aja, ngirim gambar dari Raspberry ke server. Iya. Ngirim gambar dari server ke Raspberry. Gimana coba dijelaskan Vanessa dari Raspberry itu gimana keterhubungannya dengan si servernya? Jadi nanti kan ini yang tadi saya lihatin Pak, yang buat pengecekan saya nyalain dulu. Dari sini kan masuk ke Raspberry-nya. Sebentar, ini bisa. Raspberry mengirim ke HTTP ke server. Kenapa Pak? Ya, Raspberry kan mengirim citra ke server. Iya. Di prosesnya sebenarnya di server, bukan di Raspberry. Di prosesnya dari gambar saya itu kan sudah dijelasin. Jadi pencocokannya ada di Raspberry Pak, untuk proses pencocokan sama output suaranya. Jadi di Raspberry untuk itu. Jadi nggak pakai laptop ini? Ini di Raspberry. Di deploy ke lokal. Lokalnya di Raspberry ya, bukan di laptop ya? Halo Pak, suaranya kecil Pak. Itu apa lokalnya di, waduh udah masuk kuliah.
maksudnya lokalnya di Raspberry atau di komputer? Di komputer Pak, di laptop. Iya, berarti deploy ke laptop. Kemudian pada saat ini proses trainingnya ada sama tuh di tempatnya di laptop juga. Kalau lihat dari gambar ya. Halo, gimana Pak Asep? Iya, kalau lihat dari gambar saya melihat kita diambil melalui Raspberry, kemudian mengirim citra ke server dalam bentuk HTTP request. Iya. Iya, servernya berarti bukan Raspberry dong. Servernya di sini laptop Pak. Iya, kata saya juga laptop. Ya kan, Iya. jadi diproses sebenarnya di laptop, bukan di Ada Raspberry. Iya, betul. Di Raspberry itu hasilnya aja ketika hasil objek recognition-nya dikirim lagi ke bentuk respon JSON gitu kan. Iya. Jadi sebenarnya di prosesnya di server. Jadi kalau laptopnya dilepas, nggak bisa melakukan apa-apa Raspberry. Enggak Pak, asal dalam satu jaringan Pak. Dalam satu jaringan ini Pak. Laptop dilepas tuh maksudnya gimana sih Pak? Nggak ada servernya Ya, kalau, gitu ya maksudnya ya? Iya, betul. nggak ada servernya. Nggak ada server. Sebenarnya prosesnya di server gitu kan ya. Jadi kan bukan di Raspberry-nya. Iya Pak. Nah, kita asumsinya begini kan ini teh dia ada model tuh lumayan agak berat Pak. Nah kita mengukurnya ke kemampuan Raspberry-nya Pak. Iya. Memang Raspberry nggak bisa. Harus kalau ada yang apa namanya tanpa laptop itu pakai apa namanya yang stick gitu. Oh iya ini yang NCS ya NCS stick. Iya Pak, Novius apa gitu ya kalau nggak salah ya harganya. Iya, betul, lumayan 2 jutaan Bu. 2 jutaan iya. Katanya pakai Google apa gitu saya lupa deh. Itu makanya saya tadi ini pakai itu enggak. Nah, kalau pakai itu berarti bisa lepas dari server gitu kan. Nah, kalau ini nggak bisa lepas, nggak bisa embed gitu kan. Iya betul. Nah, itu maksud saya itu. Jadi ini masih semua proses masih di server. Jadi data hasil saja yang ada di Raspberry. Itu aja sih yang ya. Sekarang itu Bu, saya mau kuliah ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Banyak ya Pak Asep ya. Nanti Iya, mangga. Iya, mangga. Kesimpulannya. Mangga Pak Iwan mungkin bisa dilanjutkan Pak. Halo Pak. Pak Iwan. Lagi sholat. Pak, ya. Pak Asep kemana? Saya ada kelas Pak. Pak mana? Pak Asep kemana? Ada kelas Pak. Ngajar. Ya. Tunggu sebentar, saya buka kelas dulu ya. Buka apa? Ya. Oh, buka kelas, iya. Di rumah? Iya Pak. Nah. Buka kelas dulu. Kelas dulu lagi. Ya. Buka kelas dulu, ya. Bener ya tadi Pak Iwan belum buka kelas dulu ya? Iya. Ya udah gitu aja dulu deh.
Cek, gimana, Vanessa? Iya, Pak. Iya Pak, mangga Pak. Oke, jadi mungkin di laporannya tolong dipertegaskan sisi dari Google Drive, BlackBerry, dan laptop, gitu kan. Jadi artinya yang bagaimana kamu bisa mempertanggungjawabkan ini kan sebenarnya buat orang tunanetra, sementara alat ada laptop, ada ini, gitu. Bagaimana kamu bisa memverifikasi atau menjustifikasi bahwasanya nantinya ini bisa dipakai buat orang tunanetra, gitu loh. Oh iya, iya Pak. Ngerti ya? Iya. Paham? Iya. Ya, jadi justru saya lebih tertarik bagaimana kamu menggunakan Google Net sama Google Drive untuk bisa mengimplementasikan sistem ini, gitu loh. Ya. Nah, yang hitung-hitungannya bagi saya mungkin itu pengulang apa ya, bagi sudah berapa kali mirip-mirip lah dengan yang lain-lain, tetapi saya lebih condong kepada bagaimana kamu mengimplementasikan Google Net sama Google Drive-nya itu. Ya. Jadi nanti justifikasinya ada di laptopnya apa, di Raspberry-nya buat apa, busanya bagaimana, ada bahannya itu Google Mac, Google Drive, Raspberry, laptop, dan orang muda. Oke. Jadi di dokumennya saya tidak melihat karena sekali bawah di ujung doang, gitu. Di ujungnya malah nggak ada, gitu. Cara bukanya sebelah mana, gitu loh. Iya. Ya. Iya Pak. Saja perbaikannya tolong diperbaiki. Mungkin kita gimana penutupnya Bu Ima? Nggak ada nih. Ya, berarti udah Pak ya? Ada lagi Pak? Itu aja cukup? Halo Pak? Ya, artinya saya minta laporannya direvisi seperti yang saya minta tadi. Iya. Kalau saya pribadi, atau Pak Asep. Iya, tadi yang sama Pak Asep. Oke, kalau gitu ini ditutup aja dulu ya Pak ya? Bapak masih bisa ada waktu untuk kita diskusi nggak? Ya. Boleh. Oke ya. Kalau gitu, Vanessa silakan ditutup presentasinya. Terima kasih Pak, Ibu. Maaf bila ada salah kata, sangat penjelasan atau kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan meninggalkan